Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji yang sudah menyaksikan video presentasi PowerPoint tugas akhir ini. Saya Nekada Suryanovi Angela, NIM 17131314. Dengan judul tugas akhir ini saya angkat yaitu kualitas cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Di mana judul ini penulis angkat dikarenakan penulis ingin mengetahui kualitas dari cookies. Selanjutnya penulis akan menjelaskan agenda presentasi. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Kedua, tinjauan pustaka, pengertian cookies. Ketiga, metode penelitian, pendekatan penelitian, prosedur pengembangan, bahan dan alat penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data. Yang keempat, hasil penelitian, hasil uji organoleptik, daya tahan, analisis biaya. Yang kelima, penutupan, simpul dan saran. Selanjutnya, pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang, tanaman kelor atau Moringa oleifera adalah salah satu tanaman yang paling luar biasa yang pernah ditemukan, di mana kelor secara ilmiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungan di luar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya. Sehingga kelor yakni memiliki potensi untuk mengakhiri kekurangan gizi, kelaparan, serta mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Menurut Krisnadi tahun 2010, di dunia internasional, budidaya daun kelor merupakan suatu program yang sedang dijalankan. Terdapat beberapa julukan untuk pohon daun kelor, di antaranya Tree Miracle Tree, Tree for Life, dan Amazing Tree. Julukan tersebut muncul karena bagian pohon kelor mulai dari daun, buah, biji, bunga, kulit, batang, hingga akar memiliki manfaat yang luar biasa. Tanaman kelor mampu hidup di berbagai jenis tanah, tidak memerlukan perawatan yang intensif, tahan terhadap musim kemarau, dan mudah dikembangbiakan. Menurut Hardayanti tahun 2015. Menurut Utami tahun 2013, manfaat dari daun kelor antara lain sebagai anti peradangan, hepatitis, memperlancar buang air kecil, dan anti alergi. Selain itu, daun kelor atau Moringa oleifera banyak dipergunakan dan dipercaya sebagai obat infeksi, antibakteri, infeksi saluran urin, luka eksternal, anti-hipersensitif, anti-amik, diabetes, colitis, diare, disentri, dan rematik. Menurut Nugraha tahun 2013. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana kualitas cookies berbahan tepung dari daun kelor ditinjau dari segi rasa, aroma, tekstur, dan warna. Yang kedua, berapa lama daya tahan dari cookies berbahan tepung daun kelor. Yang ketiga, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat cookies berbahan dari dasar tepung daun kelor. Selanjutnya, tinjauan pustaka, pengertian cookies dan daun kelor. Cookies, kue kering adalah kue yang memiliki tekstur keras, renyah, dan tahan lama. Kadar air rendah karena kue kering dibuat dengan cara dipanggang. Kue kering ini tercipta karena unsur ketidaksengajaan. Dulu ada pembuat kue yang dengan menguji panggangnya apakah panasnya sudah pas atau belum. Pembuat kue menguji dengan cara memasukkan sedikit adonan kue yang ke oven. Tidak disangka adonan kuenya menjadi kering dan rasanya pun lezat. Menurut Afifah tahun 2018. Selanjutnya, daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera berbentuk bulat telur sebesar ujung jari dengan tepi daun rata dan ukurannya kecil-kecil bersusun menjemur dalam satu tangkai. Menurut Tilong tahun 2012 dalam Aminah Syarifah tahun 2015. Daun kelor yang masih muda memiliki tekstur yang lembut dan lemas, sedangkan daun yang sudah tua agak kaku dan memiliki tekstur yang keras. Daun kelor yang berwarna hijau tua biasanya sering digunakan untuk membuat tepung atau powder daun kelor. Apabila jarang dikonsumsi, maka daun kelor memiliki rasa yang agak pahit tetapi tidak beracun. Menurut Haryana tahun 2008 dalam Aminah Syarifah tahun 2015, rasa pahit akan hilang jika daun kelor sering dikonsumsi secara berkala untuk dikonsumsi. Untuk kebutuhan konsumsi pada umumnya yang digunakan daun yang masih muda. Tanaman daun kelor merupakan tanaman yang memiliki ketinggian dapat mencapai 12 meter dengan diameter 30 cm. Kayunya merupakan jenis kayu yang lunak, pucat bergaris lurus tetapi kering dan melintang. Akarnya sendiri tidak keras, bentuk tidak beraturan, permukaan kulit agak licin, permukaan dalam agak berserabut. Bagian kayu berwarna coklat muda atau warna krem berserabut. Sebagian besar terpisah menurut Kurniasih tahun 2013. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian Jalan Warmadewa Gang 4 nomor 11, waktu penelitian bulan April sampai bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya, alur pikir. Persiapan yang pertama, tempat, alat, dan bahan. Yang kedua, proses pembuatan cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Yang ketiga, hasil. Yang pertama, uji organoleptik, yang kedua, analisis biaya, yang ketiga, uji daya tahan. Selanjutnya, alat-alat pembuatan cookies. Yang pertama, sendok,
kedua oven, ketiga bowl, keempat loyang, kelima garpu, keenam kuas, ketujuh timbangan, yang kedelapan mixer. Selanjutnya proses pembuatan produk. Yang pertama, persiapkan semua bahan yang akan digunakan untuk membuat cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Yang kedua, masukkan butter, gula, dan vanila bubuk ke dalam bowl. Lalu aduk hingga merata sampai tercampur semua hingga warna adonan pucat. Yang ketiga, lalu masukkan susu bubuk, maizena, tepung daun kelor, dan tepung terigu. Lalu diaduk sampai merata. Yang keempat, wadahkan cookies dengan tempat yang berbeda-beda. Yang kelima, cetak adonan di loyang yang telah diisi butter, lalu ditekan pakai garpu. Keenam, lalu oven kurang lebih 170 derajat sampai 180 derajat Celcius selama 15-17 menit. Yang terakhir, setelah matang, cookies siap dipindahkan ke dalam stopless dan dibeda-bedakan P1, P2, dan P3. Selanjutnya, jenis dan sumber data. A. Jenis data. Data kuantitatif, data dari analisis biaya. Data kualitatif, data didapat dari daya tahan kue cookies berbahan campuran tepung daun kelor. B. Sumber data. Data primer, data dari hasil penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Observasi, yaitu untuk mengetahui berapa lama daya tahan cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Organoleptic questionnaire, yaitu kuesioner akan diserahkan kepada 30 masyarakat untuk dijawab sesuai pertanyaan mengenai bagaimana kualitas cookies berbahan campuran tepung daun kelor dari segi rasa, warna, aroma, tekstur, dan akan dihitung menggunakan skala Likert. Selanjutnya, teknik analisis data. Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengukur masa kedaluarsa dari produk kue cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Deskriptif kuantitatif, tes organoleptic questionnaire, dan analisis biaya. Selanjutnya, perhitungan interval skor. Nilai maksimum sama dengan 5, nilai minimum sama dengan 1, jumlah skor maksimum sama dengan 5 dikali 30 sama dengan 150, jumlah skor minimum sama dengan 1 dikali 30 sama dengan 30, panjang interval sama dengan jumlah maksimum dikurang jumlah minimum dibagi banyak kelas, sama dengan 150 dikurang 30 dibagi 5 sama dengan 120, dibagi 5 sama dengan 24. Selanjutnya, analisis biaya. Mengenai biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi judul kualitas cookies berbahan campuran tepung daun kelor, digunakan rumus sebagai berikut. CP sama dengan FC tambah VC. Untuk mendapatkan harga per unit dari produk digunakan cara UC sama dengan CV dibagi jumlah produksi. Keterangan CP, cost production, biaya produksi. FC, fixed cost, biaya tetap meliputi bahan. PC, variable cost, biaya variabel meliputi listrik, air, tenaga, dan listrik sebagainya. UC, unit cost, biaya per unit. Selanjutnya, hasil penelitian, hasil percobaan, daya tahan, dan analisis biaya. Berikut adalah rekap perbandingan hasil data hasil kuesioner uji organoleptik kue cookies berbahan campuran daun kelor. Indikator rasa P1 136, P2 108, P3 92, aroma 137, 79, 113, tekstur 136, 104, 93, warna 146, 124, 112, total dari P1 555, total P2 415, total P3 410. Selanjutnya, daya tahan cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Kriteria rasa, minggu pertama sangat enak, minggu kedua sangat enak, minggu ketiga cukup enak. Kriteria aroma, minggu pertama sangat sedap, minggu kedua sedap, minggu ketiga cukup sedap. Kriteria tekstur, minggu pertama sangat renyah, minggu kedua kurang renyah, minggu ketiga cukup renyah. Kriteria aroma, minggu pertama sangat menarik, minggu kedua menarik, minggu ketiga cukup menarik. Analisis biaya, tepung daun kelor jumlah 120, harga 24.000. Tepung terigu 630 gram, harga 9.450. Butter jumlah 450 gram, harga 49.500. Susu bubuk jumlah 36 gram, harga 1.620. Maizena jumlah 36 gram, harga 2.520. Maizena jumlah 36 gram, harga 2.520. Gula 240 gram, harga 2.400. Telur 3, harga 6.000. Vanila bubuk 15 gram, 4.500. Toples Mika 3 buah, harga 9.000. Totalan dari bahan semuanya 108.900. Bahan listrik, air, gas, harga keterangan perkiraan 4.585.
Selanjutnya, perhitungan analisis biaya. Untuk menentukan harga cookies berbahan campuran tepung daun kelor, penulis mengambil profit sebesar 50%. Berdasarkan perhitungan yang digunakan, 1 profit per 1 resep, 50% dikali feed cost, 50% dikali 31.480 sama dengan 15.740. Yang kedua, profit per pieces, profit 1 resep dibagi quantity per 1 resep. 15.740 dibagi 111 pieces sama dengan 141,80 per pieces. Yang ketiga, harga jual per pieces, profit per pieces ditambah harga pokok sama dengan 141,80 ditambah 300 sama dengan 441,80. Yang keempat, harga jual per stoples, harga per pieces dikali isi per stoples, 441,80 dikali 30 pieces sama dengan 16.346,6. Jadi biaya yang digunakan dalam pembuatan 1 pieces cookies berbahan campuran tepung daun kelor adalah 300 per pieces. Untuk harga per stoples dari cookies bahan campuran tepung daun kelor yaitu 300 dikali 37 pieces sama dengan 11.100. Jika cookies berbahan campuran tepung daun kelor mengambil keuntungan sebesar 50%, maka dijual dengan harga 441,80 per pieces. Jika cookies berbahan campuran tepung daun kelor dijual seharga 441,80 per pieces, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 141,80 per pieces. Jadi, jika dijual dalam satu stoples sebanyak 37 pieces, maka akan dihargai sebesar 16.346,6 per stoples dan mendapat keuntungan sebesar 5.246,6 per stoples dan penulis bulatkan menjadi 17.000 per stoples. Penutup, simpulan dan saran. Simpulan, kue cookies berbahan campuran tepung daun kelor P1 memiliki kualitas yang paling unggul di antara percobaan kue cookies berbahan campuran tepung daun kelor P1 dan P2. Yang kedua, berdasarkan uji daya tahan yaitu kue cookies berbahan campuran tepung daun kelor dapat bertahan hanya selama 3 minggu dari segi rasa, aroma, tekstur, dan warna yang masih layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berdasarkan produksi biaya yang digunakan untuk dalam pembuatan 1 pieces cookies berbahan dasar tepung daun kelor adalah 300 per pieces. Jika cookies berbahan tepung daun kelor mengambil keuntungan sebesar 50%, maka dijual dengan harga 441,80 per pieces. Jika cookies berbahan dasar tepung daun kelor dijual dengan harga 441,80 pieces, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 141,80. Jadi jika dijual dalam satu stoples sebanyak 30 pieces, maka akan dihargai sebesar 16.346,6 per stoples dan mendapatkan keuntungan sebesar 5.246,6 per stoples. Selanjutnya, saran. Yang pertama, saat membuat cookies berbahan campuran tepung daun kelor, sebaiknya adonan cookies dimasukkan ke dalam chiller terlebih dahulu, agar adonan cookies mudah dibentuk di atas loyang. Yang kedua, penelitian lebih menemukan kualitas tekstur yang lebih baik lagi terhadap cookies berbahan campuran tepung daun kelor. Yang ketiga, simpan cookies di tempat yang kedap udara dan suhu ruangnya untuk mempertahankan kualitas dan tekstur dari cookies tersebut. Diusahakan menggunakan bahan yang harganya lebih terjangkau untuk mempermudah dan proses pembuatan dan pencegah food cost yang tinggi. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Sekian dari presentasi ini. Jika ada kata disengaja ataupun tidak sengaja dalam presentasi ini, penulis minta maaf. Sekian presentasi ini, penulis ucapkan terima kasih.